Mau mempermainkan orang kaya? Sakit kek. Biarin. Ya elah, Sampah kan? Ini yang dibahas sampah mulu. Ini sampah Sampah kan? lu. Sama kayak perilaku kamu, kayak sampah. Saya bilang jangan di sini, masih di sini. Ambil dari mana sih? Ambil dari mana? Jatah aku. Sembarangan ngasihkan ke orang. Dia ngotor-ngotori perusahaan ini, Pak. Gak enak dilihat. Justru kamu kalau dia teman kamu, kamu harus tahu dong. Ini siapa? Dia nggak pantas kerja di sini. Kayak di sini harus disurvei. Oh iya. Mas? Ya, Mas? Ada bantuan? Mas ini bukannya yang kerja di PT Jawara ya? Kok tahu, Mas ya? Karena saya sering lewat sana, Mas. Oh, sering lihat gitu ya? Kalau saya Iya. sering masuk sana. Saya pengen banget sebenarnya mulung di sana, Mas. Oh, saya kira Karena- ada bantuan dari pemerintah. Enggak, saya nggak butuh, Mas. Pokoknya kayak Karena, bawa Mas, kresek gitu. Saya Buat cuma apa? pemulung. Saya cari barang-barang bekas di taman ini sedikit banget, Mas. Oh, Makanya saya pengen banget mulung di PT Jawara itu. saya sih bukan yang ngelarang, Mas. Soalnya ada regulasi baru mengenai pemulung atau orang yang nggak berkepentingan masuk ke kantor. Iya, saya tahu itu, Mas. Katanya sih banyak pemulung yang diusir dari sana ya. Ya, bener. Sebelum itu sih aman-aman aja. Bos yang di pusat pun nggak menentukan masalah peraturan yang nggak jelas itu. Itu masalahnya, Mas. Kenapa kok sampai segitunya? Biasalah, Mas. Namanya manusia kalau udah dikasih kekuasaan, maruk semena-mena gitu. Itu yang saya kesalkan sampai sekarang ini. Saya nggak bisa berbuat apa-apa soalnya saya hanya karyawan biasa, Mas. Dan ini pun mobil kantor, bukan mobil saya. Iya, Mas. Bisa nggak, Mas, antar saya ke sana? Mungkin saya nggak bisa langsung ke titik lokasi kantornya, atau di sebelum kantornya aja ya. Oh. Kan banyak tuh sampah-sampah berserakan. Iya, Mas. Sebenarnya saya tuh niat baik loh, Mas. Saya cari sampah di sana sekaligus biar kantornya juga bersih kan? Ya, Mas, saya selalu mendukung kok. Kalaupun itu dari kalangan yang seperti kamu ya, saya dukung terus. Iya. Masalahnya orang mencari rezeki gitu kan. Berarti cuma salah satu orang aja yang nggak suka di kantor itu ya, Mas? Ya, teman saya. Dulu teman saya, sekarang dia udah di atas saya jabatannya. Jadi langsung aja yuk, Mas. Mas, tapi saya kotor, Mas. Gak apa langsung aja. Saya di bagasi aja, Mas, kalau gitu. Oh, di ban aja kali ya? Nggak di ban juga lah, Mas. Ayo di depan, gak apa-apa. Masuk Mas. aja. Enggak apa-apa, silakan. Di bagasi aja nggak apa-apa. Janganlah kamu, masa ini Atau- dikira sekap. Di atas mobil aja. Ini masuk. Aduh. Halo? Ayo biasa. Iya. Yang baru apaan sekarang? Yang situ-situ saja. Dapatnya banyak, ruginya juga sedikit. Daripada pakai aplikasi. Iya. Kemarin temen gua ada yang dikena. Emang lawan nih sekarang? Kalau video online doang padahal ya. Coba para pejabat yang korupsi nggak ditangkap mah. Iya deh, gue kabarin ntar ya. Astagfirullahaladzim. Lah, ngapain nyebut-nyebut kayak gitu? Mas, jangan seringan judi. Mas lagi. Judi itu haram hukumnya. Biasa aja manggilnya Met. Kok tahu nama saya? Lah, kita kan temenan. Nggak apa manggil Mas kalau di kantor. Nanti di luar manggil Akang aja. Ih, Nggak usah ikut campur urusan aku. Ntar kamu saya pecat. Baru masuk udah langsung saya pecat. iya, saya minta Ini Mas sampingan. Saya itu cuma mengingatkan, Mas. Jangan Judi. Mas kalau di kantor. Pak. Iya, Bapak. Pak. Iya, Bapak. Nggak usah Mbak. Pak. Ah,
Enggak mau ada mbaknya. Maunya Pak aja. Saya pecat loh mau Pak. Iya, Pak. Iya. Ada apa keperluan di sini? Kerja lupa. Maaf, banyak duit Mas, lupa. Kamu kerja di sini jangan cari muka. Cari muka. Saya kesini itu buat cari kerja, buat cari uang. Nah iya, takutnya ingetin nih saya nih. Hah? Ingetin, takutnya cari muka. Ternyata Mir, kamu cantik juga ya. Udah, ini namanya tuh PT Jawara Aspal. Iya, udah tahu. Kan saya yang lama kerja kemarin. Ingetin, ini saya ngomong loh. Pak, saya bukan... Jangan ngasih pertanyaan. Kamu kerja bersih-bersih di sini. Saya ingetin sekali lagi nih di sini. Iya, saya tahu. Iya, saya ingetin. Oh, sini orang nih. Bapak bawa Udah langsung. Kerja aja langsung. Ke dalam? di bagian paling belakang kan? Bukan bagian luar. Dalam lah, belakang. Masih Ada ingetin nanya. ya, Iya. judi itu haram dan itu akan ngebuat ngerugiin mata saya. Kamu mau dipecat enggak? Ngingetin. Nggak usah ingetin. Ini sama sampingan. Mas, Iya Mas, ngapain di sini? lagi cari rongsokan Mas. Cari rongsokan. Mas, mending Mas pulang sekarang. Kenapa emang Mas? Iya, aku takut aja atasan aku ya aniaya Mas. Bener ternyata karyawan kantor sini itu ada yang jahat ya. Iya Mas, kemarin sempat ada tukang sampah juga dianiaya. Tapi saya nggak takut Mas, kan sama-sama manusia. Punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya kepala. Mas nggak takut kalau babak belur sakit gimana? Saya bisa ngelawan Mas. Iya kalau bisa ngelawan kan, tapi kemungkinan besar Mas babak belur. Tapi kenapa berlebihan kayak gitu sih Mas? Nggak tahu. Padahal kan nggak ngeganggu aktivitas orang kantor ya Nah, kan. itu dia Mas. Justru orang-orang kayak saya ini bermanfaat untuk kantor Iya, sini. Kan membersihkan Bersih nih lingkungan. halaman kantor, pinggir kantor ya kan. Nah itu dia Mas. Mungkin ya namanya juga pemikiran orang ya Mas. Dikira maling mungkin. Tapi emang udah ada kejadian kalau pemulung itu pernah mencuri barang-barang di sini, nggak pernah kan? Nggak ada. Nah itu dia Mas. Nggak tahu deh. Pikirannya bos tuh. Mas- Bukan bos sih, atasan saya. Mas ini juga kerja di sini. Ya kebetulan saya izin. Oh, Makanya izin? pakai baju bebas. Oh. Ya Iya, udah iya. kalau gitu Mas cepet-cepet pergi deh sebelum bos saya ngeliat. Tapi saya masih penasaran sama orangnya Mas. Penasaran ke orangnya? Iya, kenapa sampai segitunya? Oh jangan. Udah nih buat kamu. Mas, saya nggak minta-minta Mas. Saya cari rongsokan untuk saya jual. Ya ini emang ngasih buat makan kamu. Nggak apa-apa. Aku ikhlas. Jangan pernah nolak rezeki. Benar Mas. Ya. Makasih banyak ya Mas. Semoga bermanfaat meskipun cuma sedikit. Ya, semoga amal kebaikan Mas ini juga dibalas sama Amin. Allah Ya udah, Subhanahu wa Ta'ala. cepet-cepet pulang ya. Iya Mas, makasih ya. Ya sama-sama. Angin bener banget ya. Sini. Sini. Gak usah lari-lari, saya capek mengejar. Sini. Ngapain Mas? Sini. Gila. Saya kayaknya kenal deh sama Mas. Kenal apaan? Ini Loh, Gege. go. Punya mulut nggak dijaga. Sembarang lu ngomong. Teman SMP kan? Teman SMP, TK. Teman SMP. TK. SMP. Wih, keren banget sekarang kamu. Pakai jas rapi. Iya. Keren-keren. Kerja di sini? Enggak, sama kayak kamu. Ya elah, dilihat apa gimana nih dilihat? Punya mata enggak sih ya? Lu ngapain sih? Di sini tuh dilarang ada pengemis loh.
Pemulung apa nih? Saya pemulung, Nggak boleh. cuma Mulung di sini. kan cuma cari rezeki. Ya, tapi nggak di sini. Di tempat lain kan banyak. Tahu nih apa? Sampah lah. Bukan. Apa? Kepala sapi. Plastik. Apa ini? Selin ya? Hah? Oke. Selin lu. Kok kamu jadi sama aku? Lu selin lu. Oke. Hah? Ini apa? Plastik. Sampah. Salah. Mau mempermainkan orang kaya. Sakit kek. Biarin. Ya elah, mulung. Sampah kan? Ini dibahas sampah mulu. Ini sampah, sama sampah kayak kan? lu. Sama kayak perilaku kamu. Kayak sampah. Sembarangan. Ngapain sini sih? Terusnya saya yang marah sama kamu. Saya- Udah mulung sembarangan. Saya dengar-dengar dari karyawan sini, kamu itu suka ngusir pemulung kayak aku ya? Iya emang kenapa? Hah? Bahkan sampai dia niaya sama kamu. Karena tidak ada peraturan di sini untuk mulung, nggak boleh. Dibilangin kedua kali, 3 kali masih maksa. Ya saya Padahal kita itu cuma cari rezeki di sini. di tempat lain tuh banyak rezeki, bukan Ge, cuma di sini. boleh kerjaan kamu enak, tapi kamu nggak boleh mutusin rezeki orang. Didan ngerti ya? Di sini nggak boleh mulung. Lu ngerti nggak sih ya? Aduh. Dibilang nggak boleh mulung. Kamu tuh nggak boleh jahat sama orang. Jahat sama orang. Nanti amal ibadah kamu itu nggak diterima sama Saya Allah nggak Subhanahu Wa jahat. Saya Taala. bilang sekali lagi, pertama, Mas jangan di sini. Kedua masih maksa. Saya aniaya. Permisi, ada apa ya mas? Pagi. Tahu sendiri kan nggak boleh ada mulung di sini. Ini mas, ternyata temen SMP saya. Bukan TK. Saya SMP ini miskin. Gini kalau miskin nih lupa Ini nih, ingatannya. dari dulu memang error orangnya. Kagak ada error-erroran. Kok bisa gitu masuk kantor sini? Wah, Suka error-erroran memang. semua tuh udah berubah. Titipan Pak Margono. Wah, Ya gini mas. Oh, Semua orang kan bisa dalam. dibicarakan dengan baik. Mungkin dia cari rezeki ya dengan cara mulung atau ngemis. Kasih aja lah Pak. Salahnya sih. iya. Kamu jadi pemulung aja, saya pecat sekarang. Ya gitu mas. Saya udah kerja lama di sini kok. Ya udah. Sembarangan kalau ngomong. Ayo maju di sini. Keluar. Saya kasih tahu. Kan sudah tahu kan? Nggak boleh ada pemulung di daerah sini. Mas Gigi kan udah tahu. Derajat juga udah naik sekarang. Kehidupan Mas Gigi udah enak. Apa salahnya berbagi pada yang Bukan di masalah bawahnya? berbagi, sesuai peraturan. Tuh kumis saya cukur ntar ya. Emang Udah ada kayak peraturan lele. kayak gitu di sini? Ada lah. Gue yang bikin peraturan, lu banyak ngomong lu. Hah? Ngomong apa lagi lu? Kamu yang bikin peraturan? Emang kamu siapa? Peraturan kantor. Terus kenapa kamu bilang kamu yang bikin peraturan? Iya, Rosa tadi. Udah pergi. Udah keterlaluan sih. Ingat kejadian kemarin. Sampai ada polisi ke sini. Untungnya nggak punya power tuh pemulung. Saya bakal laporin kamu ke polisi juga ya. Hubungannya apaan tuh? Gue tampung. Ya kamu dari tadi udah main tangan sama saya. Udah. Mas Gigi mau kemana? Kan masih ada meeting ntar lagi Mas Gigi. Mulung. Ingat ya? Nih, usir. Siap Mas Gigi. Maaf ya mas, emang dari kemarin kayak gitu berlebihan tindakannya. Katanya ada meeting, kenapa ditinggal sama dia? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kok nggak profesional banget sih? Di atasan saya. Ya tapi nggak seenaknya juga dong. Harusnya Mas juga lapor sama atasannya. Sudah mas, cuma dia pandai bersilat lidah. Ya Dia ampun. menyembunyikan. Mas, kalau perlu lapor aja sama pimpinan di sini. Nggak profesional kayak gitu. Soalnya dia mengancam juga. Nggak. Kalau Dari sifatnya aja dia nggak berwibawa gitu. saya juga cukup resah dari kemarin mas. Banyak sekali faktor yang bikin saya nggak betah. Cuma ya karena kebutuhan saya tetap kerja gitu. Ya udah mas, saya anterin ke warung aja dulu ya makan. Oh, nggak usah Mas, nggak usah repot-repot. Oh ya udah. Jan. Ya Pak Erik, makanannya sudah siap semua, jadi saya mau keluar bentar. Kemarin ada perihal yang aku harus sampaikan. Perihal apa? Karyawan banyak ngeluh tentang makanan. Ngeluh kenapa ya Mas? Anggaran dari kantor kan udah cukup untuk makanan yang memang layak buat karyawan. Dan karyawan itu banyak ngeluh soal makanan yang itu aja. Aku udah sampaikan sama kamu, kalau masalah makanan itu diutamakan. Kenapa? Karena itu bagian dasar karyawan kalau misalkan makan atau
pakai makanan kantor harus memang layak. Iya kan yang saya masak layak. Nah, nggak, maksudnya sesuai anggaran. Aku lihat juga masakannya kayak gitu-gitu aja. Dan anggaran pun sudah melebihi dari makanan yang Mas Zen sajikan untuk karyawan. Ya udah, kalau gitu ke depan saya perbaiki lagi dan Enggak, gini aja. Mungkin dananya itu kurang. enggak. Terus kenapa makanannya gitu-gitu aja? Maksudnya tidak sesuai sama porsinya. Kurang berarti porsinya. Iya, kalau porsinya sih udah macam-macam, cuman ya gitu-gitu aja. Maksudnya biasa aja gitu. Iya udah, kalau gitu ke depan saya perbaiki lagi. Saya maaf banget Mas Erik. Dan ini untuk 1 bulan ke depan, aku harap kamu ubah ya menunya dan lebih variasi aja. Siap Mas. Ya udah kalau gitu saya keluar sebentar ya. Mbak, jangan dibuang. Kenapa, Mas? Buat saya aja sampahnya. Itu sampah dapur soalnya. Nggak apa-apa, nanti saya pilih. Makanan itu, Mas, sampah makanan. Tidak. Kamu kerja di sini? Iya, aku udah 2 bulan kerja di sini. Kamu ngapain sampai kayak gini? Ceritanya panjang, Mer. Intinya, aku dijanjiin kerjaan sama orang tapi aku ditipu. Semua uang dibawa kabur sama orang itu. Astagfirullah. Kok bisa sih kamu ketipu kayak gitu? Syukur, Mer, kalau kamu sehat. Aku senang. Kamu tinggal di mana sekarang? Aku tinggal di Kauman. Rumah sederhana, banyak nyamuk. Jadi kasihan dia sama kamu. Kamu gak punya kerjaan ya? Ya, kayak gini kerjaan aku. Mengutin sampah. Gimana aku bantu kamu buat masak di tempat kerjaku juga di sini? Mer, kamu baru kerja 2 bulan di sini. Gak apa-apa. Aku usaha ya buat kamu daripada kamu gak punya kerjaan. Kamu kerja di bagian apa di sini? Cleaning service. Apalagi cuma cleaning service, Mer. Iya, Kamu nggak siapa punya tahu power. kerjaannya sama nanti kayak aku. Siapa tahu kan ntar aku juga butuh. Ya udah, kalau kamu mau berusaha, makasih banyak ya. Aku kayaknya nggak pantas berdiri di samping kamu lagi, Mer. Nggak kayak dulu. Udah, nggak apa-apa. Mer, aku bau. Nggak bau kok. Oh ya, aku juga mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Aku sudah mualaf. Hah? Udah mualaf? Alhamdulillah kalau gitu. Semuanya berkat kamu sih, Den. Dari omongan kamu dulu, jadi aku menemukan jati diri aku yang sebenarnya sekarang. Terus keluarga kamu mualaf juga? Keluarga aku juga. Oh ya, sebelum orang tuaku meninggal, mereka titip salam buat kamu. Mereka mau minta maaf karena perlakuan dia sama kamu. Ya, nggak apa-apa. Orang tua kamu meninggal. Terus berduka cita ya. Ya nggak apa-apa, aku udah move on kok dari itu. Semangat. Kamu udah makan belum? Aku ambil makan ya. Oh, sebenarnya sih udah tadi. Ya nggak apa-apa, ntar ya. Iya. Masalah ini Gar, bisa biarin. Dik, ya Mas Erik. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya nih aku kurang pas ya
ngomong sama kamu, cuman ini memang harus disampaikan. Ya, gak apa-apa Mas Erik. Dari beberapa bulan ini kantor mengalami penurunan yang sangat drastis, dan itu pun permasalahannya juga belum aku bisa ungkap. Nah, Gara-gara apa Mas Erik? Nah, sementara ini aku masih analisa dari segi mana keuangan itu banyak bocor. Kalau saya sih mohon maaf aja kalau ini lancang, karena saya lihat gerak-gerik Mas GG itu dari kemarin agak kurang baik. Dari ya misal kedisiplinan, terus masalah apa namanya itu laporan ya kurang valid gitu. Cuman di Mas Erik bagaimana? Ya, sementara ini aku kan masih analisa dari segi mana aja yang banyak bocor tentang keuangan itu. Satu hal yang kamu bisa saya pikirkan lagi dan pertimbangkan lagi, mungkin benar kata kamu dari Kiki, dan aku juga lihat akhir-akhir ini tingkah laku dia sangat agak melenceng gitu. Dan yang kedua, aku minta kamu juga awasin Kiki ya. Siap, kalau itu saya pasti udah. Kalau misalkan kamu ada cenderung ke situ tentang prasangka itu, ya udah kamu tidak lanjut aja. Misalkan memang benar-benar positif, kamu laporin aja. Jadi kita mengumpulkan bukti gitu ya, baru tindak tegas gitu. Iya. Aku juga akan mengumpulkan bukti dan dari mana. Ya, kalau kayak gini kan saya ada backing gitu, Barik. Dari kemarin saya nggak punya power sama sekali. Terus ya gimana ya, udahlah. Kayaknya nggak bisa saya sampaikan di sini. Ya, makanya aku takut ini bocor sama atasan pusat dan ini harus segera diatasi segera. Siap, Mas Erik. Udah, makasih ya. Siap. Banyak benar cucian. Zen, udah matang nggak masakannya? Udah. Udah. Iya. Aku minta ya, sedikit aja, nggak apa-apa. Ya kan emang ada jatahnya. Gimana sih? Oh ya, Masih masak minta. apa hari ini? Seperti biasa. Emang nggak bosan kamu masak itu aja? Ya nggak bosen. Duitnya juga pas-pasan. Kok bisa ya kantor segede ini tapi menu makanannya itu sudah... Itu yang perlu kantor lain contoh. Kok dicontoh sih, yang nggak bagus lagi sih, setiap karyawan itu berkurang, tau nggak? Ya kan balik lagi ke Mas GG. Mas GG ambil duitnya. Tadi aku sempat ditegur sama Erik, cuman aku nggak bilang kalau duitnya diambil Mas GG. Kenapa nggak bilang? Kalau aku bilang aku yang dipecat sama Mas GG, gimana? Aku ketemu sama Mas Erik, sama Bapak Erik, aku bakal bilang kalau gaji kita selama 2 bulan itu masih belum dikasih. Itu selama ini aku cuman makan di sini, di rumah nggak makan. Tapi aku takut, soalnya aku diam terus sama Mas Keke. Gimana kalau kita berdua yang bilang? Kalau sepihak mungkin takut. Boleh tuh, boleh. Kalau berdua kan dia ini takut mau ngelunjak, ya. Betul kan? Udah, aku ambil makan dulu ya. Oh iya, silakan. Wah. Ini tinggal dikit, berarti yang ini ya? Ngapain nih? Makan. Kalian udah beres belum? Sudah. Beres, Kan jam Mas. istirahat. Yang banyak ya. Biar kita kenyang. Aku lihat dari CCTV kamu dikasih duit ya. Itu duit saya, Mas Erik minjem. CCTV bisa dengar obrolan kamu. Bohong lagi, Mon. Nggak ada. Pak, ngapain minta duitnya Zen? Udah punya utang? Oh ya, aku mau ngomong dong soal gaji kita yang 2 bulan masih belum dibayar. Iya. Masih diproses. Selama ini saya makan cuma di sini, di rumah nggak makan. Pak, mana ada ya gaji karyawan itu telat sampai 2 bulan? Jangan Itu semua nggak ada. dong. Enak aja semua. Ini sebulan buat belanja. Mer, dengerin ya. Udah saya berusaha semaksimal mungkin, cuma belum cair. Serius deh. Kamu tahu sendiri ada pembangunan ini itu. Tapi tenang, pasti dibayar kok gaji kamu.
sabar aja. Ya terus kapan? Kerja kalian nggak akan sia-sia. Saya janjikan minggu depan mungkin. Bener ya? Iya, saya nggak bohong. Memang dari atas sebelum dia cair. Udahlah ngertiin daripada perusahaan ini bangkrut. Gimana? Kalian bingung kan kerja kemana kan bingung kan? Bener juga ya Pak. Udah, kalau stabil pasti cair tuh duit. Udah, tenang dah. Iya Pak. Makasih aja Jen. Tuh kan, itu duit kantor. Udah habis ya? Kayaknya aku lauknya sedikit banget nasinya, maaf ya. Soalnya di kantor aku itu nggak tahu kenapa jam makannya dikurangin. Sebenarnya tadi aku udah makan, cuman makanannya enak karena masakan kamu. Jadi masih muat perut. Karena aku yang masak, aku coba bantuin aja. Kan kamu? Kan ada juru masak sendiri di sini. Apa jangan-jangan mas yang tadi? Yang tadi. Pakai baju apa ya tadi? Kuning? Keren. Kuning? Kuning apa? Oh iya, ya itu namanya Zen. Oh, Mas Zen. Tadi sempat ngasih uang juga sama aku 20.000. Oh ya? Mas itu juga baik kok. Aku janji sama kamu. Pokoknya kamu harus kerja juga di sini. Biar kamu dapetin kerjaan yang layak. Makasih ya kamu udah berusaha untuk nasib aku lebih baik ke depannya. Ya walaupun kita udah mantan, tapi kamu masih mau temenan sama kamu. Aku salut sama kamu. Kamu gak pernah malu punya mantan kayak aku. Ya enggak, buat apa? Aku pikir tadi ketemu sama kamu, aku bakal dihina-hina. Nggak kenal aku aja kamu. Emangnya kamu gak ada cowok baru gitu? Enggak, Gak ada. enggak ada. Cewek secantik kamu, gak punya cowok baru. Emang setelah putus dari aku, kamu ngapain aja? Aku belajar memperbaiki diri aku sendiri, memperdalam agama baru aku. Udah dibilangin. Kamu juga. Hah? Apa sih Pak? Pasti Pak kerja. Ini kan masih jam istirahat. Ini juga. Terus saya bilang jangan di sini, masih di sini. Ambil dari mana sih? Ambil dari mana? Jatah aku. Barangan ngasihkan ke orang. Ih, Oh, oh ternyata enggak. kamu mau saya pecat? Hah? Jangan Pak. Ngapain kamu? Baik sama orang ini. Dia tuh teman aku. Gak apa-apa. Dia juga temen aku, Mer. Tapi jangan di sini. Temen SMP. Kak. Sekarang jahat sama aku. SMP. Kak. Pak, jangan teriak, gak enak kalau didengar sama karyawan Lagi kamu. lain. Saya pecat kamu ya. Ini atasan kamu. Kamu mau baik sama dia, jangan di sini. Di luar sana. Harusnya bijaksana kalau ngobrol sama orang. Ini di lingkungan. Sama ya? Kamu Tanggung jawab saya kalau ada apa-apa. ngobrol sama orang udah kayak orang mabuk Lagian aja. kita nggak ngapa-ngapain. Kayak berandal kamu tuh. Ya kamu. Apa ngeletus kamu tuh? Bapak juga salah. Udah, ini ya. Mau saya pecat. Deh, Nih, makan nasi. Enggak, apaan? Makan nggak? udah selesai juga. Lagi? Nggak mau. Iya. Kamu mau saya pecat ya? Udah ya. Ini kamu pergi. Masuk, Men. Makasih ya. Maaf ya sekali lagi. Masuk. Iya. Nggak usah kasar-kasar sama cewek. Diam. Jangan gitu, Dari Bapak. tadi saya diusir ini. Masih balik lagi ke sini. Ya nggak apa-apa ya, kamu pergi dulu. Nanti kalau ada kesempatan aku cari kamu lagi, oke? Ya. Bye. Oh, di sini nih orang. Iya Mas Gege. Sini. Saya mau ngomong sama kamu sebentar aja. Ya udah ngomong aja.
Awas ntar kamu jatuh. Aku musuh kayak gini nih baik sama kamu. Turun nggak sopan. Soalnya tadi. Ya kan udah diambil duitnya. Iya, jangan sampai bocor. Kalau saya bocor dari tadi saya udah bilang. Masalah dari dulu. kalau ditanya sama Masalah Pak gaji Eri, saya nggak digaji. Saya bilang dari kemarin kalau saya bocor. Saya kan nggak bocor, Mas GG. masalahnya gini. Kamu bilang kalau kamu punya utang sama aku, soalnya tadi kan ada CCTV. Ingat. Iya, masa punya utang gak lunas-lunas. Iya, anggapannya ntar kalau Pak Erik nanya, soalnya ada CCTV-nya, aku ngambil duitnya kamu. Anggaplah itu kamu bilang utang, kalau Pak Erik tanya. Dan soal gaji kan aku udah bilang, cair ntar, nggak kira nggak cair. Soalnya masih ada problem di manajemen keuangan PT. Ngerti nggak? Ya ngerti. Ya udah, tapi kapan nih mau digaji? Sabar minggu depan. Tapi kalau kamu sampai bocor, habis kamu sama saya. Ya udah ingat itu. Semangat hidup, senyum. Mas. Saya minta tolong sama Mas Zen. Kamu nyolong HP? Ini HP saya, Mas. Waduh. Sebenarnya saya bukan pemulung. Saya minta tolong sama Mas Zen untuk bantu saya Minta tolong apa? menangkap GG. Jangan sembarangan. Kamu tahu siapa yang punya perusahaan ini? Siapa? Namanya siapa kalau kamu tahu? Gak tahu. Kamu nggak tahu? Iya. Katanya punya Pak GG. Saya Didan yang punya perusahaan ini. Hah? Saya minta tolong sama Mas Zen. Saya akan lapor GG ke polisi. Iya udah, iya. Saya udah rekam barusan perbincangan kalian. Iya udah, tinggal ambil bukti CCTV. Iya. Pantesan perusahaan saya yang ada di Bondoso ini omsetnya menurun. Ternyata karena GG. Itu. Baik. Selamat siang, bisa ketemu sama Pak Erik. Pak Erik. Katanya tadi suruh masuk aja. Oh, Pak Ferry ya? Duduk. Lewat saya langsung. Gimana? Saya dari PU. Jadi kemarin saya sudah berbicara dengan Pak Erik. Ya. Proyek yang kemarin dari kantor kita itu kan dikerjakan sama PT sini. Iya. Ya saya ini mau konfirmasi lagi, mau menindaklanjuti. Ya. Kok ketawa? Enggak apa. Senyum kan harus ramah. Iya. Kalau Anda yang dipasrahkan sama Mas Erik? Saya ini pasrahkan. Oke. Kemarin anggarannya sudah jelas, ada di RAB-nya juga udah jelas. Oh, dia RAB. Kemarin kan tapi semua itu ada hal-hal yang item-item yang perlu dirincikan. Iya. Ya. Berarti Anda paham dong Paham. kalau misalkan dipasrahkan sama Pak Erik? Paham. Ya. Jadi gimana? Oh, semua sudah beres, Mas. Pak. Bagus lah kalau itu, termasuk perincian-perinciannya udah di ini. Nanti tinggal kirim aja ke kantor. Oh iya. Itu dibutuhkan untuk bukti kita. Oh, siap. Bentar saya. Oke, bisa Bereskan semuanya sama bukti ini. Wah, Mas. Siapa tadi namanya? Mas G. Oh ya, saya akan sama Mas. Karena nggak pernah ketemu sama orang yang pintar. Iya, emang saya pintar. Mana ada kelebihan memang. Ya, saya tahu itu. Itu saya sebutin. Ya, kalau gitu saya pamit dulu, Mas. Ini semuanya udah beres. Nggak mau ngopi dulu, sebutin kopi nih. Udah. Oh, ya udah. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan sama bibir Anda. Iya, bibir saya emang dibuat seperti ini. Habis operasi 2 bulan. Masih? Oh, iya. Pak Erik, ada apa? Itu uang apa? Hah? Itu. Ini. Oh, uang sumbangan. Uang sumbangan? Iya. Bukan uang dari vendor kita. Heh, bentar. Ngapain di sini? Kenapa? Baru sadar? Tanya. Baru sadar? Hah? Kantor ini nggak boleh ada pengepul kayak kamu. Keluar. Belum tahu saya kan? Jangan hanya kamu ngelihat dia. Pak Erik. Ini Pak Erik. Belum tahu saya kan? Diam, Pak Erik. Saya udah 3 kali ngusir dia nggak pergi Pak Erik. Tanya sama Saya Pak sudah Erik. sabar Pak Erik. Tanya sama Pak Erik saya siapa? Kamu diam, ya?
Saya nggak bisa diem. Keluar. Kok bisa masuk sini? Kenapa kamu mau bikin bangkrut perusahaan saya? Mas Gigi. Iya. Kamu hanya melihat dia hanya dengan pakaian kayak gini, kamu langsung ngerendahin dia. Maksud kamu apa? Dia teman saya, Pak. Dia ngotor-ngotori perusahaan ini, Pak. Gak enak dilihat. Justru kamu kalau dia teman kamu harus tahu dong. Ini siapa? Dia nggak pantas kerja di sini. Kamu siapa? Hah? Dia pemilik perusahaan ini. Dengar nggak? Kamu bikin bangkrut perusahaan saya? Iya. Kenapa? Balikin semua uang dari vendor kita yang kamu simpan. Maksudnya? Saya udah tahu. Udah banyak yang dia korupsi. Oh, jadi biang keladinya semua dari kamu ya? Termasuk Uang akomodasi. Saya bisa jelasin semuanya dong, Pak. Nggak semua saya, Pak. jelasin gimana? Dalam perusahaan ada aturannya ya. Mulai sekarang kamu angkat kaki dari sini. Saya nggak mau tahu. Saya sengaja nyamar jadi kayak gini, biar tahu siapa biang keroknya. Dan kita kan temen nih. Di perusahaan nggak ada yang namanya teman. Profesional. Ini dia. Jangan percaya. Turunkan jabatan aja. HRD. Saya nggak mau ada tikus di kantor ini lagi. Permisi. Serius. Mat. Sini, Mat. Dan Dia cleaning service. Ya, saya tahu. Teman saya, Pak. Saya Sebenarnya yang pantas ada di posisi kamu itu Mary, bukan kamu. Yaudah deh, saya jadi cleaning service nggak apa-apa, saya jangan dipecat. Baru ngasih utang-utang saya ke perusahaan. Kamu balikin uang-uang yang dari vendor kita atau kamu bakal dipenjara. Dari mana kalau aku dipecat, Dan? Kita kan temenan, Dan. Itu urusan kamu. Kamu ambil risiko kayak gini, ya kamu harus tanggung. Siapa sih yang masukin dia di sini? Ya udah, Jalan udah dalam. kan telinganya. Masih pakai bahasa lain gitu. Mas saya pergi. Pergi. Sebelumnya saya minta maaf Mas Dian. Saya mengasih jabatan sama GG dan itu atas regulasi dari atasan. Aku juga nggak tahu di atasan itu ada perubahan lain tentang data dan vendornya saya GG itu sangat pintar memanipulasi data. Ya, saya makanya nyamar jadi pemulung kayak gini biar tahu sebenarnya siapa tikus kantor sini. Ya sebenarnya saya juga akhir-akhir ini udah udah neliti semua dari mana aja kebocoran. Ya, makasih banyak atas kerjasama ya, Mas. Saya sebelumnya minta maaf. Lain kali kalau memang mau menaikkan jabatan karyawan di sini itu harus dilihat dari kinerjanya, Ya. bukan dari Sebenarnya kinerjanya Mas Kiki itu bagus, cuman dia ya mungkin godaan, nggak kuat sama godaan uang lah. ya lebih selektif lagi lah kalau mau Oke Mas Didan, seleksi saya orang. urus administrasinya Mas Kiki Ya. atas kemunduran dirinya dia. Ya, makasih banyak, Mas. Saya tinggal. maksudnya gimana sih, Didan? Pak Didi dipecat sama Pak Erik. Ya, Kamu? aku yang punya perusahaan ini. Jadi kamu nggak perlu repot-repot untuk masukin aku ke perusahaan ini. Terus kamu ngapain pakai nyaman kayak gini segala? Ya biar tahu. Karena orang-orang kantor sini kan nggak tahu sama aku. Nggak apa-apa, duduk aja kali. Aku rekomendasikan kamu untuk ada di posisi kayak gini. Enggak, Didan. Men, Aku masih baru 2 bulan di sini, nggak mungkin dong. Aku tiba-tiba naik jabatan gitu aja. aku tahu sifat kamu. Dan aku juga tahu sifat orang-orang kantor sini yang baik. Dan aku bakal angkat mereka di posisi yang nyaman. Seperti Mas Zen, dia nggak bakal di kitchen lagi. Termasuk kamu. Makasih ya. Tapi aku nggak mau naik jabatan cuma karena aku kenal sama kamu. Enggak. Aku melihat itu dari kejujuran kamu.
dari etika kamu. Mel, aku boleh jujur? Selama aku putus dari kamu, aku kesepian. Aku selalu berjuang sendiri, tanpa ada support dari kamu. Maaf ya, kalau aku dulu harus ninggalin kamu. Jujur, aku juga masih belum bisa lupain kamu. Aku juga. Hubungan kita tuh terlalu terkesan buat aku. Itu artinya kamu juga punya rasa yang sama sama aku. Masih selalu. Kita balikan ya.